Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English Club. Kita belajar bahasa Inggris bersama saya dengan Mr. Reza. English easy. Oke, sebelum kita mulai materi kita, mari kita membaca doa. Bagi yang non-muslim, saya persilakan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Bagi yang muslim, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Oke, kalau sudah saya persilakan untuk menyiapkan alat tulis. Mungkin ada yang bisa ditulis materi kali ini. Terus juga saya juga akan melanjutkan dari materi yang sudah pernah kita bahas. Jadi di video saya yang sebelumnya, jadi ada 10 video yang saya sudah upload. Itu berisi tentang bagaimana memahami tahapan dasar bahasa Inggris, di mana di situ mempelajari tentang tipe kalimat, fungsi kalimat, jenis kalimat, ada subjek, ada verb, ada objek, dan lain sebagainya. Nah, untuk materi kali ini akan melanjutkan tentang kalimat itu sendiri. Oke ya, tapi dalam bentuk waktu. Kita lanjutkan. Oke. Basic tense. Tenses dasar. Jadi di sini temanya tentang sentence, the verbal active sentence, kalimat aktif dalam bentuk verbal. Oke, yang kita akan pelajari. Kita lanjutkan kembali. Basic tense. Apa itu basic tense? Basic tense adalah sekumpulan kalimat dalam tatanan jenis bentuk waktu dasar bahasa Inggris yang baik dalam bentuk kalimat verbal ataupun nominal. Artinya dalam basic tense sendiri, kalimat dasar bentuk kalimat waktu dalam bahasa Inggris sendiri itu terbagi menjadi dua, verbal dan nominal. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Ada 3 bagian mendasar dari bentuk waktu dan 2 penggubah dalam bahasa Inggris. 3 bagian mendasarnya apa? The simple past tense, simple present tense, dan simple future tense. Nah, untuk the simple perfect tense, the simple continuous tense atau the perfect tense atau the continuous tense, ini adalah 2 penggubah. Artinya yang kita dalam bahasa Inggris itu modifier dia itu. Dimana perfect tense ini bisa masuk ke perfect dan continuous ini bisa masuk ke seluruh lini, bisa masuk ke past tense, ke present, ataupun ke future tense. Kita lanjutkan kembali. Nah, the simple past tense. What is the simple past tense? Suatu atau sebuah cara untuk menyatakan kalimat verbal pada saat mengungkapkan, menggambarkan, atau menceritakan peristiwa, kejadian, atau cerita yang terjadi di masa lalu atau di masa lampau, dan bisa juga terjadi beberapa waktu atau beberapa menit sebelumnya. Dan simple past tense sendiri ini banyak digunakan untuk berdongeng, bercerita, atau memberikan ceramah tentang sejarah dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya, the simple present tense. Suatu atau sebuah cara untuk menyatakan kalimat verbal pada saat mengungkapkan, menggambarkan, atau menceritakan peristiwa, kejadian, atau cerita yang terjadi di masa sekarang atau saat ini terjadi. Nah, untuk simple present tense, biasanya simple present tense itu digunakan untuk menjelaskan kebiasaan kita sehari-hari, habits, daily activity, atau introducing, memperkenalkan diri dan lain sebagainya. Ataupun dalam kegiatan ilmiah dia juga bisa digunakan untuk explanation, menjelaskan, dan lalu juga bisa sebagai bahan-bahan diskusi.
Oke, kita lanjutkan kembali. The simple future tense adalah suatu atau sebuah cara untuk menyatakan kalimat verbal pada saat mengungkapkan, menggambarkan atau menceritakan peristiwa, kejadian atau cerita yang terjadi pada masa yang akan datang. Artinya di sini kita lebih cenderung untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan yang akan terjadi di kemudian hari. Kita lanjutkan kembali. Oke, simple perfect tense. Suatu atau sebuah cara untuk menyatakan kalimat verbal pada saat mengungkapkan, menggambarkan atau menceritakan peristiwa, kejadian, cerita yang telah atau sudah terjadi pada masa lalu namun masih berkaitan dengan peristiwa setelahnya. Untuk perfect tense ini adalah modifier, penggubah, di mana perfect ini bisa masuk ke past perfect, present perfect atau future perfect. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. The simple continuous tense. Suatu atau sebuah cara untuk menyatakan kalimat verbal pada saat mengungkapkan, menggambarkan atau menceritakan peristiwa, kejadian atau cerita yang sedang terjadi, berlangsung pada masa lalu, sekarang atau yang akan datang. Oke. Jadi simple continuous tense juga sama sebagai penggubah atau modifier. Dia membantu untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kita lanjutkan kembali. Oke, sebagai lanjutannya dari materi yang akan saya buat dalam video saya mendatang adalah the verbal affirmative active sentence. Kayaknya ini rumit ya, sebenarnya sederhana sekali. Ini adalah kalimat aktif, afirmatif, verbal. Jadi kalau misalkan kamu udah melihat video saya sebelumnya tentang kalimat afirmatif itu seperti apa, pasti akan lebih mudah difahami. Bisa buka dicek beranda saya. Oke, kita lanjutkan kembali. Alhamdulillahirobbilalamin. This is the end of the lesson. Thank you very much. Saya harap video kali ini bisa membantu untuk lebih mudah memahami dalam belajar bahasa Inggris. Untuk pembelajaran lebih lanjut, cukup dengan like, subscribe, dan komen serta nyalakan lonceng notifikasinya. Jika kamu suka dan mudah memahaminya, saya mohon dengan ikhlas menyebarkan atau share video ini teman-teman yang masih sekolah, masih belajar juga, saudara-saudara atau orang-orang yang membutuhkannya. Semoga ini menjadi keberkahan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. And thanks for your support. Okay, English easy. Okay, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.